Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan program yang kami buat, yaitu sistem aplikasi pemesanan makanan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nopaldi Ramadhani Priyono dengan NPM 234. Saya Abdurrahman Muhammad Nabil dengan NPM Mahir 262. Saya Noval Ibnu Ali dengan NPM 233. Saya Kral Rasal dengan NPM 255. Saya Haidar Ali dengan NPM 223. Oke teman-teman, kita langsung aja ke video selanjutnya. Let's go. Saya akan menjelaskan tentang program ini. Program ini adalah sistem pemesanan makanan dan minuman untuk restoran bernama Hanara Boys. Dengan berbasis GUI atau Graphical User Interface. Menggunakan Python dengan library Trinker-nya, pemrograman ini memungkinkan pelanggan untuk memilih menu dan melakukan pembayaran secara langsung. Program ini dirancang dengan antarmuka yang user friendly dan dilengkapi dengan fitur validasi input untuk minimalkan penggunaan kesalahan. Nah, masuk ke struktur programnya. Yang pertama ada data menu. Data menu ini programnya menyimpan data menu dalam struktur dictionary menjadi 2 kategori, yaitu yang kode pertama diisi 1, 2, 3 untuk setiap item memudahkan pemesanan. Terus ada harga disimpan dalam bentuk integer untuk memudahkan perhitungan. Nah, lanjut lagi. Setelah data ini diinput, masuk ke keranjang. Data pesanan disimpan di keranjang dengan list berbentuk keranjang sama dengan siku. Tutup siku. Ya, dah. Boy. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Nabil. Di sini ada fungsi tampilkan menu yang akan menampilkan daftar menu dan daftar menu makanan dan minuman. Menu akan ditampilkan dalam bentuk message box. Kemudian di sini ada tambah keranjang. Fungsi ini bertanggung jawab untuk item yang dipilih masuk ke dalam keranjang belanja dengan cara akan mengambil input dari user, kemudian mengecek apakah kode dari user tersebut ada di dalam dictionary menu yang tadi sudah dijelaskan oleh Nabil sebelumnya. Jika valid dan jumlahnya berupa angka, maka data tersebut akan masuk ke dalam keranjang. Jika sukses, maka akan muncul notifikasi bahwa pesanan berhasil ditambahkan. Jika tidak, maka akan muncul tulisan error jika kode atau jumlah itu bukan berupa angka. Kemudian di sini ada lihat keranjang. Lihat keranjang ini adalah untuk melihat daftar pesanan yang sudah dimasukkan ke dalam keranjang. Misal keranjang tersebut kosong, maka keranjang akan bertuliskan keranjang kosong, cobain kari ramen dan milkshake. Jika ada, maka program akan menampilkan setiap item yang sudah dipesan sebelumnya beserta subtotalnya. Kemudian di sini ada total pembayaran. Fungsi ini akan menghitung seluruh pesanan yang sudah dibuat dan total pembayaran akhir. Total pembayaran ini akan mengecek apakah keranjang tersebut kosong. Jika kosong, maka item tersebut maka tidak akan mentotalkan pesanan, justru akan timbul tulisan belum ada pesanan. Jika ada, maka akan menampilkan informasi seperti nama pelanggan, jenis layanannya, terus nomor meja atau HP yang akan ditampilkan beserta total harga yang ditampilkan di akhir serta ucapan terima kasih telah memesan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Novaldi Ramadhani Priyono dengan NPM 234. Di sini saya akan melanjutkan materi sebuah sistem aplikasi yang sudah dibuat oleh kelompok 1, yaitu antarmuka penggunaan GUI atau bisa dibilang frame utama dari pembuatan sistem aplikasi pemesanan makanan kita. Yang pertama di sini ada GUI dari root title, yaitu judul, nama sistem aplikasi pemesanan yang sudah kita buat. Lalu di bawahnya itu ada root geometry, di mana root geometry ini adalah ukuran dari kanvas sistem pemesanan aplikasi makanan kita. Dan yang di bawahnya di sini ada background gambar, yang di mana background gambar ini berfungsi untuk memasukkan gambar atau image yang sudah dipindahkan ke folder direktori penyimpanan sistem Python kita, di mana itu ada BG image. BG image itu adalah background image, yang dimana nanti image yang sudah kita pindahkan ke directory akan dijadikan sebagai background, yang dimana di sini ada kode image open yang berfungsi untuk membuka atau memunculkan gambar yang sudah kita rename, yaitu namanya makanan sus .jpeg, ya bisa kalian lihat. Nah, ini dia gambarnya, itu makanan ala-ala Jepang karena sesuai dengan tema aplikasi yang kita buat. Lalu yang kedua di sini ada BG image atau sama dengan BG image, yang dimana resize, yang dimana tuh untuk memenuhi gambar dari background sistem pemesanan aplikasi kita dengan ukuran 2500,950, dan ini bisa disesuaikan di komputer dari masing-masing anggota kelompok kami. Jadi 2550 itu belum tentu cocok di komputer satu dengan yang lainnya. Lalu yang terakhir di sini ada background foto, yang dimana nih kita menggunakan image tekinter, foto image, dan BG image untuk memunculkan gambar yang di line ke-79, teman-teman. Jadi line 81 ini dengan line 79 ini dan 80 ini ada sangkut pautnya dengan memunculkan sebuah gambar makanan sus.jpeg ini ke dalam sebuah sistem aplikasi kita. Begitu, teman-teman. Dan lalu di bawah di sini ada canvas tekinter canvas root dengan width 1368 height dengan lebar 700, dengan tinggi 736 dan lebar 1368, yaitu ukuran kanvas dari sistem aplikasi pemesanan kita. Yang dimana di sini bold, expand through, lalu di sini ada canvas create image untuk bisa dibilang memunculkan sebuah foto yang tadi kita sudah buat di line 79 sampai line 81. Ya, di sini ada image sama dengan BG foto, yang dimana sangkut pautnya itu di line 81 dengan anchornya itu adalah north. Masuk ke dalam frame. Ya, di sini ada form frame dengan menggunakan tekinter frame, root, background berwarna putih. Ya, kita menggunakan berwarna putih untuk memberi kotak form pengisi data pelanggan, ya, dengan kode FAE 0 dengan BD2. Lalu di sini ada canvas create window, yaitu ukuran dari canvas form frame kita, yaitu 650,110, yang dimana ini ada ukuran dari Windows form frame yang dimana berfungsi untuk mengisi data-data pelanggan. Dan kita masuk ke judul. Ya, ini adalah judul dengan title take a label form frame ini teks Hanaraboy Itery dengan menggunakan font Helvetica ukuran 30, dan kita menggunakan bold dengan berwarna oranye dengan menggunakan background belakang dari tulisan Hanaraboy ini berwarna putih, ya teman-teman, dengan kode FA yang sebelumnya. Lalu di sini ada title grid, atau bisa bilang title grid ini adalah salah satu untuk memunculkan sebuah
kolom ataupun baris, yang dimana kita menggunakan kolom span dengan jarak 10, teman-teman. Dan kita masuk ke data pelanggan, yang dimana data pelanggan ini kita menggunakan tag interlabel, form frame, teks dengan nama pelanggan, yang dimana formnya itu berwarna putih, dengan grid row itu adalah baris 1 menggunakan 1 baris, dan kolomnya 0 dengan sticky north, teman-teman. Lalu di sini ada nama entry sama dengan TK entry dan form frame, yang dimana nama entry ini berfungsi untuk mengisi data pelanggan nanti ketika ingin memesan sebuah makanan di sistem aplikasi yang kita buat, yang dimana nanti jadinya akan seperti ini, teman-teman. Ya, bisa dilihat di sini ada Hana Raboy, yang dimana tadi kita menggunakan Helvetica dengan ukuran 30. Dan ketika di output di sini kalian bisa lihat di situ ada background dari kotak dari background tulisan Hana Raboy dengan ukuran tadi 1368 kali 738 kali 738, dan di sini ada nama pelanggan yang dimana menggunakan form frame berwarna putih, ya, dengan hanya menggunakan 1 baris, dan ketika diisi itu dia menggunakan nama entry untuk mengisi nama yang kita inginkan, begitu, teman-teman. Ya, ini contohnya seperti nama Fitri, ya, Vira, dan di bawah itu ada layanan dengan menggunakan form frame juga, tetapi ditambahkan dengan dine-in takeaway, sesuai kebutuhan dari user atau pelanggan yang ingin menggunakan dine-in ataupun takeaway dalam pemesanan sebuah sistem aplikasi yang kita buat. Dan yang terakhir itu ada nomor meja, ya, dia sama juga seperti nama pelanggan, dia menggunakan form frame berwarna putih dengan ukuran tadi 1 baris, yang dimana berfungsi untuk mengisi nomor meja agar mengeluarkan output untuk dalam pemesanan sistem aplikasi sebuah makanan, gitu, teman-teman. Dan sekian dari penjelasan materi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Novel Ibnu Ali, NPM 2024315233. Baik, di sini kita akan menjelaskan program tugas besar algoritma. Nah, di sini saya menjelaskan di program di frame pesanan. Baik, langsung aja kita jelaskan. Saya jelaskan. Jadi di sini menjelaskan frame pesanan. Jadi frame pesanan, kita lanjut ke frame pesanan. Label frame pesanan kita buat dengan tulis teks. Nah, teks ini kita beri tulis pesanan dengan background putih. Nah, itu pesanan. Nah, contohnya lagi. Nah, habis itu yang kedua itu ada frame-nya itu teksnya itu kita tulis jenisnya sama dengan background putih, gridnya row-nya 0, kolomnya 0 dengan sticky-nya n. Terus lanjut lagi, di sini ada jenis var-nya, jenis apanya yang kita buat, makanan. String var-nya itu value-nya makanan. Lanjut ada makanan dan minuman. Nah, jadi kita tuh buat ada makanan dan minuman. Lanjut lagi, di sini ada pesanannya itu kode. Nah, kode nih, maksudnya kode apa? Sama yang background putih. Jadi kode itu gini. Maksudnya kode itu kita nih buat ada 3 makanan 3, minuman 3, jadi total 6. Jadi misalkan kode yang pertama makanannya apa di menu, dan kode yang kedua makanannya apa. Misalkan juga sama juga di minuman. Misalkan kodenya minuman itu apa yang pertama, terus yang kedua nih minumannya apa. Nah, maksudnya 1, 2, 3 tuh kodenya kayak gitu. Jadi ini row-nya 1, row-nya 0 dengan sendirinya. Lanjut lagi, di sini ada pesan frame, ada jumlah. Nah, jumlah dengan
putih, gridnya apa namanya 2, kalau 0 dengan sticky N. Nah, jadi ini jumlahnya kita harus pilih. Nah, ini saya coba run dulu ya. Kita run. Nah, bisa tuh. Ininya kita nih. Usahanya namanya Hanara Bosch Entry. Kita tulis nih nama pelanggannya. Pelanggan misalkan saya mau beli coba kayaknya di take away aja deh kita misalkan mau balik. Nah, nomor mejanya berapa nih, jangan take away, mungkin DE nya nomor mejanya 5 deh gitu. Mau makan kodenya berapa, lihat dulu nih sebelum dia pada bingung kan kodenya. Di sini ada nomor 1 kode 1 Niku ramen, nomor 2 yaitu soba, nomor 3 sayur ramen. Nah, ini menu minumannya nih. Yang pertama milkshake, 2 ocha, 3 mocktail. Saya pengen sayur ramen gitu. Jadi tulisnya kodenya 3 gitu. Terus jumlahnya berapa ya? 2 deh. Nah, sambut keranjang. Udah tuh, keranjang. Nah, udah kan? Lanjut lagi minumannya. Masa iya makan gak minum? Terus apa nih? Minumannya kayaknya enak nih ocha deh, kalau makan ramen ocha sih nyambung gitu. 2 deh gitu kan. 2 jumlahnya akan 2 gitu kan. Ada keranjang. Kita lihat keranjangnya udah keisi. Kira keisi, kita lihat daftar pembayaran. Nah, ini ketahuan siapa yang beli, apa layanannya apa, nomor kerjanya berapa, masanya apa aja, totalnya sekian. Nah, itu di sini terakhir nih. Nah, di sini udah jumlah udah terus ke tambah keranjang. Jadi ke tambah keranjang itu tadi yang saya bilang. Jadi misalkan kita udah mesen makanan, jangan lupa masukin keranjang, karena kalau tidak ada mesen makanan terus kita langsung bayar tuh nggak bisa, karena belum tahu dia apa yang kita pesan tuh belum ketahuan. Jadi kita tulis di sini apa namanya, kita buat section kita berkeranjang, kita buat frame dengan pesan keranjang, tambah keranjang dan background pakai background warna krem biru, komennya tambah keranjang, row 3 komennya, speknya 2 jadi 5. Oke, gitu aja. Nanti dijelaskan selanjutnya oleh saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kara Rasal, NPM 255. Kali ini saya akan melanjutkan materi-materi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya dari tema yang kita pilih, yaitu pemesanan makanan. Dari aplikasi ini kita masukkan nama pelanggan dan kita memilih mau makan cepat atau take away. Kita memilih take away, masukkan nomor meja, kita memilih makanan dulu atau minuman. Kita lihat di keranjang kode di makanan, kode 1 yaitu Niku ramen, kode 2 yakisoba, kode 3 kari ramen. Kita masukin kode 1 Niku ramen dengan jumlah 2, tambahkan ke keranjang. Apabila sudah ada kata sukses, berarti pesanan yang makanan kita pilih sudah masuk ke keranjang. Next, kita memilih minuman. Kita lihat menunya. Kode 1 ada milkshake, kode 2 ada ocha, kode 3 ada mocktail. Kita pilih 3 mocktail dengan jumlah 2. Sudah sukses, kita lihat di keranjang. Pesanan kita Niku ramen 2 dengan harga 100.000, mocktail 2 dengan harga 60.000. Kita bayar total pembayaran 160.000. Oke. Berarti codingan yang kita buat sudah berjalan. Kesimpulan, program ini cocok untuk restoran kecil yang ingin digitalisasi proses pemesanan. Pengembangan selanjutnya bisa mencakup penyimpanan data pesanan ke database, fitur login untuk admin atau kasir, tambahan opsi customize, menu contohnya mungkin kayak tingkat kepedasan. Dengan program ini, Hanara Bosch Entry dapat meningkatkan efisiensi pelayanan dan pengalaman pelanggan. Mungkin sekian yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, saya akan menjelaskan flowchart dari program yang kelompok kami buat, yaitu aplikasi pemesanan makanan. Dimulai dari start, kemudian nanti di sini ada tampilan home screen, yaitu Hanara Boys Eatery. Kemudian di sini ada customer information, terus ada input dari nama pelanggan, layanan, kemudian nomor HP dan meja. Setelah itu kita langsung ke main menu. Di main menu ini ada display menu, di mana display menu ini adalah lihat menu. Ada menu makanan dan minuman, kemudian kembali lagi ke main menu. Jika kita melihat keranjang, jika keranjang itu kosong, maka keranjang akan menyarankan untuk membeli kari ramen dan milkshake. Jika tidak, maka terdapat list-list pesanan yang sudah dibuat sebelumnya oleh pelanggan. Kemudian plus subtotalnya kembali lagi ke main menu. Kemudian di sini ada ringkasan orderan. Ringkasan orderan ini adalah total pembayaran di mana terdapat nama pelanggan, layanan, terus meja ataupun nomor telepon, kemudian ada ucapan terima kasih. Setelah itu selesai dan kembali lagi ke main menu. Di order proses ini, di mana kita akan menginput, di mana pelanggan akan menginput jenis makanan dan minuman. Jika kode itu valid, maka orderan akan diproses dan masuk ke dalam keranjang. Jika tidak, maka error dan kode harus berupa angka yang ada di dalam program, yaitu 1, 2, atau 3. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.